Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita diperkenankan untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bertambul ilmi. Kita bersama-sama dengan niat yang satu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabatnya yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, tak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana 1 bulan terpental dan 3 bulan berurutan, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam bulan tersebut setidaknya ada 5 peristiwa penting bagi umat Islam. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Yang kedua adalah peristiwa Nabi Muhammad ketika berada langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, beliau menerima wahyu sholat. Yang ketiga adalah terjadinya peristiwa perang Tabuk. Kemudian yang keempat adalah peristiwa yaitu pendudukan Baitul Maqdis. Dan yang kelima adalah peristiwa di mana akhir daripada Kekhalifahan Utsmani, hingga kita menganggap bahwa bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan tersebut kita dilarang untuk berperang. Di bulan tersebut kita dilarang untuk mengalirkan darah. Sehubungan dengan hal seperti di atas, khutbah kali ini kami akan mengetengahkan khutbah dengan tema adalah 6 amalan yang perlu ditanam di bulan Rajab. Kita tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam amal. Bulan Syaban adalah bulan memelihara amal. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Yang jadi masalah adalah amal apa yang perlu kita tanam di bulan Rajab. Setidaknya ada 6 amal yang perlu kita tanam, kita pertahankan di bulan Syaban, dan kita panen di bulan Ramadan. Adapun amalan pertama yang kita tanam di bulan Rajab adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dengan berdoa yang banyak, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan barokah di bulan Rajab ini, sehingga kita benar-benar bisa bertemu di bulan Syaban dan bisa memanen amal di bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang perlu ditanam di bulan Rajab yang kedua adalah kita disuruh untuk menjaga sholat berjamaah.
Kita tahu bahwa sholat adalah merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu adalah wajib bagi seorang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Namun demikian banyak orang yang menganggap sholat hanya sekedar kewajiban, sing penting sholat. Padahal sholat itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sholat adalah sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, sholat sebagai suatu kebutuhan. Dan yang ketiga, sholat sebagai suatu kepribadian. Yang jadi masalah adalah kita sudah berada di tataran yang mana? Apakah sholat sebagai suatu kewajiban, atau sholat sebagai suatu kebutuhan, atau sholat sebagai suatu kepribadian? Kalau yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu kewajiban, maka di sini adalah yang penting sholat. Tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dengan cara apa kita sholat. Yang penting kita sholat. Hingga misalnya sholat duhur, waktunya adalah jam 12.52, maka dilaksanakan sholat duhur adalah jam 15 lebih 10 menit. Sah tidak sah, yang penting sholat. Begitu juga sholat asar, waktunya adalah 15.10, tapi dilaksanakan hampir jam 17 lebih 52 menit. Sah tidak sah, yang penting adalah sholat. Maka dari itu, bagi yang mereka masih berada di tataran sebagai kewajiban, mari kita segera ubah arah pikir Anda untuk menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Sholat sebagai suatu kebutuhan adalah menjadikan sholat itu adalah penting. Mengapa penting? Karena sholat adalah merupakan amal yang mula-mula ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong atau tidak sholat, maka amalnya akan sia-sia. Untuk itu yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu kebutuhan adalah berusaha, yaitu melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu adalah merupakan satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu ala waktiha, sholat awal waktu. Dengan sholat waktu maka akan menimbulkan suatu disiplin ketika kita turun, yaitu di masyarakat. Maka dari itu, sholat sebagai suatu kebutuhan adalah yang pertama adalah dilaksanakan di awal waktu, kemudian dilaksanakan secara berjamaah, dan dilaksanakan di masjid. Dengan demikian, manakala kita sudah berusaha sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, insya Allah sholat itu adalah penting, dan seperti sholat adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat utama. Kemudian yang ketiga adalah sholat sebagai suatu kepribadian, artinya bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. As-sholatu ala waktiha, sholat awal waktu kau diterapkan dalam kehidupan adalah disiplin waktu. Ketika ada undangan tepat, ketika kita punya hutang segera menyahur, dan ketika kita ada undangan segera menepati. Dengan demikian disiplin adalah benar-benar merupakan ciri daripada orang yang bertakwa. Kemudian berjamaah, kita terapkan dalam kehidupan bahwa hidup di masyarakat adalah kita nggak boleh egois. Kita harus berjamaah. Dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah akan timbul suatu kekuatan yang sangat besar. Dengan berjamaah kita akan menang di dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di dalam diri kita maupun di luar kita. Maka dari itu, ketika kita berjamaah, mari kita ciptakan yaitu silaturahmi. Dengan berjamaah akan timbul yaitu persatuan dan kesatuan umat. Maka dari itu, dengan berjamaah, mari ajak diri kita, keluarga kita untuk senantiasa berjamaah. Yang ketiga adalah di masjid. Di masjid adalah suatu tempat untuk beribadah. Karena tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga manakala hati kita senantiasa terpaut ke masjid, maka semuanya akan menjadi mudah. Orang yang hatinya terpaut ke masjid maka termasuk satu di antara 7 golongan besok di hari kiamat, di mana Allah akan memberikan kepada 7 golongan tadi, dan di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Maka dari itu, ketika seseorang menjadikan sholat sebagai suatu kepribadian, maka
salat itu adalah sebagai benteng, yaitu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu adalah bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Yang jadi masalah adalah mengapa banyak orang yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang manipulasi. Karena apa? Mereka belum bisa mengucapkan sholat sebagai suatu kepribadian. Maka dari itu ketika kita bisa menjadikan sholat sebagai suatu kepribadian, maka benar-benar kita bisa melaksanakan, mengamalkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya suatu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun aman yang ketiga yang perlu ditanam di bulan Rajab adalah bersedekah. Kita tahu bahwa orang yang bersedekah, harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di surat As-Sabai 39, apa yang Anda keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu pengetahuan, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Maka dari itu, mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk senantiasa bersedekah sesuai dengan kemampuan, sehingga dikatakan tiada hari tanpa sedekah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun aman yang keempat yang perlu ditanam di bulan Rajab adalah tilawah. Kita tahu bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia ini yang benar-benar perlu dibaca. Karena banyak sekali orang yang mengaku Islam jauh dari Al-Quran. Bagaimana dia berjalan yang lurus kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu ketika kita sudah akrab dengan Al-Quran, membacanya, maka ini adalah suatu, yaitu merupakan harta yang perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Sehingga ada komunitas one juz, satu hari satu juz. Hingga hukumnya adalah makruh ketika diberi waktu 40 hari belum khatam. Maka dari itu sebaiknya kita targetkan, kalau bisa one juz. Kalau nggak bisa, one day adalah setengah juz. Kalau nggak mampu, setengah juz. Kalau nggak mampu, 2 halaman. Kalau nggak mampu, 1 halaman. Kalau nggak mampu, 1 ruku. Kalau nggak mampu, 1 ayat. Kalau nggak mampu, tanyalah pada hatimu, mengapa hatinya begitu keras tidak mau membaca Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran sebagai petunjuk benar-benar akan menunjukkan kepada orang-orang yang membacanya. Jika manakala kita akrab dengan Al-Quran, apakah membacanya, apakah memahaminya, apakah mengamalkannya, apakah menghalalkannya, apakah menjaganya atau mendakwahkannya, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Dan isi dari Al-Quran sudah menjawab semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dari hal yang sampai yang seberat-beratnya, semuanya sudah dijawab oleh Al-Quran. Maka dari itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa memahami Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah memberi petunjuk bagi orang-orang yang punya masalah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang perlu ditanam di bulan Rajab yang kelima adalah kita disuruh untuk berzikir. Ya, kita memang berzikir. Jika di sini maksudnya adalah selalu ingat pada Allah. Kita disuruh ingat pada Allah ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Di sini yang dimaksud adalah selalu ingat pada Allah. Kita mau tidur ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau kantor ingat Allah, kemana kita ingat Allah. Insya Allah dengan ingat Allah yang banyak hati kita menjadi tenang.
Maka dari itu makna di sini ada di samping wiridan, kita juga disuruh untuk sholat, juga disuruh untuk membaca Al-Quran. Inna nahu nayadzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh akan yang menurunkan al-zikr di Al-Quran dan kamilah yang membacanya. Dengan demikian manakala kita sudah terbiasa melaksanakan 5 amalan ini di bulan Rajab, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memasuki bulan Syaban dan akan bertemu dengan bulan Ramadan. Itulah 5 amalan yang perlu kita tanam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, hingga manakala kita sudah persiapan sejak ini, maka Allah benar-benar akan memberi kemudahan bagi kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan rahmatnya, bulan yang penuh dengan maghfirahnya dan sebagainya. Yang manakala kita bertemu dengan Ramadan, maka aman kita akan kita panen, karena di bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan amalan dari 10 sampai 700. Maka itu jangan lupa kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa barik fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Itulah inti saya tausiah kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dari petunjuknya, sehingga kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.